Larinya cepat sekali. Hanya hitungan detik, dia sudah sangat dekat denganku. Dak! Terdengar suara benturan keras. Ternyata si King Kong sedang menahan raksasa itu untuk tidak mendekat. Dia memegang tubuh raksasa dengan kedua tangannya. Hahaha, itu saja kemampuanmu, monyet kecil, ejek si raksasa. Amir, berdoa, ucap si King Kong. Doa apa? Tanyaku. Apa saja cepat, saya tidak bisa menahannya lebih lama. Aku mencoba konsentrasi, lalu mulai membaca ayat kursi. Aneh, setiap kali mendengar raksasa itu tertawa, tiba-tiba hafalanku, suratku buyar. Tutup mata dan telingamu, Amir. Dia hanya menggertak. Tapi apa? Setiap aku tutup mata, wajahnya malah semakin jelas. Lebih baik kamu lihat wajah anak itu. Aku memandangi wajah Ilham yang terbaring di atas kasur. Sejak tadi hanya diam, tak bergerak. Tatapannya kosong dengan mata melotot, melihat langit-langit. Apa kamu tidak kasihan dengan anak itu? Tanya si King Kong. Kasihan, balasku. Jadi cepat, baca doa, jangan takut. Ku ambil nafas panjang, lalu mulai melafalkan ayat kursi. Usahaku berhasil. Raksasa itu mulai sedikit melemah dan dia tidak berhasil dipukul mundur. Tiba-tiba raksasa itu berteriak, suara sampai memakan telingaku, kepalaku pun tiba-tiba pusing sekali. Ah, sial, keluh si King Kong. Ada apa, Kong? Dia memanggil anak buahnya. Jika diibaratkan dengan bisnis, pesugihan ini mirip dengan malam multi-level marketing. Raksasa itu posisinya berada di paling atas. Dia memilih tangan kanan, salah satu genderuwo yang masuk ke dalam tubuh Ilham. Selain itu, masih banyak lagi. Setiap tangan kanannya memiliki anak buah lagi, begitu seterusnya. Sampai di deretan bawah ada kumpulan jin korin dari orang yang melakukan perjanjian. Sedangkan tumbal menjadi asupan energi buat mereka semua. Anak buah raksasa itu mulai berdatang dari segala penjuru, mengepung kamar, jumlahnya benar-benar tidak terhitung. Makhluknya mulai dari yang sering dilihat sampai yang baru pertama kali aku lihat. Salah satunya adalah sosok makhluk besar berbentuk seperti anjing. Makhluk apaan itu, Kong? Tanyaku penasaran. Jin pelahap, balasnya. Pelahap bagaimana? Dia itu pemakan para jin. Aku baru pertama kali lihat. Dia yang mengawasi jin dalam rantai pesugihan. Jika ada yang membangkang, maka diancam akan dimakannya olehnya. Sekarang harus bagaimana? Apa kamu sanggup melawan mereka semua? Tanyaku. Tentu tidak, tapi aku tidak mau mati konyol di sini. Ucapnya lalu mulai memanggil anak buahnya. Kong, aku khawatir. Apa yang kamu khawatirkan? Tugasmu hanya berdoa, itu saja. Setidaknya dengan berdoa, ada energi positif untuk makananku. Bukan itu. Aku khawatir dari tadi si hitam tidak kembali juga. Aku takut dia kenapa-napa. Hahaha, kamu terlalu meremehkannya. Melawan puluhan genderuwo tadi saja dia sanggup. Jadi tidak perlu mengkhawatirkannya. Tugasmu hanya satu, berdoa agar sukma Ilham bisa kembali ke tubuhnya. Kasihan anak itu, sekarang pasti sangat menderita. Baiklah, aku kembali melafadzkan ayat kursi dan Anas berulang-ulang. Si King Kong sudah memanggil teman-temannya dari anak buah mereka. Semua sudah siap bertarung, hidup dan mati. Memang mereka terdengar konyol, tapi mereka pun bisa mati dan binasa. Dar, dar, dar. Terdengar suara ledakan dan benturan saling bersautan. Pertempuran sudah benar-benar dimulai
target utama si King Kong adalah menangkap raksasa itu. Namun dia kesulitan mendekat karena terlalu banyak anak buahnya yang menghadang. "Ah, ampun, aduh, sakit." Itulah kata-kata yang kudengar selama pertempuran. Dari kedua pihak sudah banyak yang gugur, termasuk anak buah si King Kong. Aku senang dia masih berdiri tegap, menghancurkan anak buah raksasa itu satu persatu. Ini pertama kali aku melihat amarahnya. Gara-gara terlalu mengkhawatirkan si King Kong, aku malah kehilangan fokus. Tiba-tiba ada dua genderuwo yang mendekat. Mereka menarik tangan kanan dan kaki kiriku. Saking kencangnya, tubuhku sampai sedikit melayang. "Ah!" teriakku kesakitan. "Aduh, mereka terus menarikku." Pintu kamar terbuka. Tiba-tiba Denny masuk ke dalam. "Kenapa kamu, Mir?" tanyanya. "Kamu kenapa masuk ke dalam?" balasku. "Habis kamu teriak-teriak. Cepetan keluar." Denny menuruti perintahku. Dia malah melihat sekeliling kamar. "Astagfirullah, banyak amat," ucapnya. Bruk. Tiba-tiba Denny ambruk. Kedua genderuwo yang tadi menarikku kini berusaha menarik sukma Denny. "Mir, tolong," ucap Denny kesakitan. "Aduh, udah dibilang keluar." Belum sempat aku mendekat, kedua genderuwo itu sudah lari terbirit-birit. "Belang," ucapku melihat sosok macan besar yang baru saja datang. Tuan Brosman juga datang, sambungku ketika melihat seorang pria Belanda yang sedang menunggangi kudanya. Mereka berdua memang penjaga ibu, tapi sering membantuku ketika menghadapi hal-hal seperti ini. "Amir biar saja yang jaga. Aku tahu kamu ingin sekali mencicipi anjing itu kan?" ucap Tuan Brosman pada si belang. "Kamu tahu saja," balas si belang lalu masuk ke area pertempuran. "Udah Den, nggak apa-apa. Kamu keluar aja dulu. Aku sampai lupa kalau Denny masih ada di belakangku. Kamu bantu doa aja, terus habisin yang di sekitaran rumah," sambungku. "Oke Mir," ucapnya lalu keluar kamar. Aku kembali mengamati pertempuran. Si King Kong masih belum sanggup mendekati raksasa itu. Anak buahnya seperti tidak ada habisnya, terus bermunculan. Di sisi lain, si belang sedang berdua dengan si pelahap alias sosok yang menyerupai anjing besar. Masih belum kapok. Kedua genderuwo itu datang lagi membawa teman-temannya. Tuan Brosman meminta izin untuk melawan mereka. "Amir," panggil si King Kong. "Ya," sautku. "Kenapa kamu tidak lanjut membaca doa? Bukannya situasi sudah aman?" Dadaku tiba-tiba terasa sesak, tubuhku pun tidak bisa digerakkan. "Kong," ucapku terbata-bata, masih sulit bernafas. Penglihatanku mulai meredup. "Ah, sudah kau bilang, jangan berhenti berdoa." Samar-samar kulihat si King Kong terbang mendekat. "Menyerahlah anak kecil." Sayup-sayup terdengar suara seseorang. "Saya tidak tega membunuhmu. Jadilah muridku," sambungnya. "Jangan ganggu dia," balas suara lain menggema. Seketika itu, rasa sesak pun ikut menghilang. Perlahan-lahan penglihatanku sudah mulai kembali normal. Seseorang sudah ada di hadapanku, sosok yang sudah tak pasti ku kenal. Dia menggunakan kuda putih dan tangan kanannya memegang tongkat kayu. "Kakek," sapaku. Dia hanya membalasnya dengan senyuman. Di belakangnya ada si King Kong yang sedang mencabik-cabik si sosok siluman ular. "Hei, kakek tua, ini bukan urusanmu." Suara itu kembali terdengar. Suara orang yang tadi memintaku menyerah ternyata berasal dari sukma sang dukun. "Dia adalah cucuku," balas kakek. Itulah sahabat cerita dari Cerita Amir. Ditunggu part selanjutnya. Oke.